Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, 14 bulan Julai 2024, bersamaan dengan hari Ahad. Marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan Injil yang dipetik dari Injil Markus bab 6 ayat 7 hingga 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada di suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, di dalam pembacaan hari ini, di mana Yesus telah memanggil ke-12 muridnya dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Seperti kisahnya Amos, yang adalah seorang penternak dan pemungut buah arah hutan, diambil Tuhan untuk pergi bernubuat kepada umat Israel. Ia menyampaikan kritik, peringatan, dan ancaman terhadap kebiasaan hidup masyarakat yang hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri dan tidak mengingatkan karya kasih Allah terhadap mereka. Ia dianggap pengganggu dan diusir pergi oleh Amazia yang mewakili umat dan para pemimpin Israel. Lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah nafkahmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman yang sama dengan situasi berbeda dirasakan oleh ke-12 murid Yesus. Yesus memanggil dan mengutus mereka sama seperti Amos untuk bernubuat, menyampaikan pesan. Bedanya, mereka pergi dalam satu tim berdua dan diberikan kuasa atas roh-roh jahat. Mereka diutus dengan syarat ketat, yakni tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan. Mereka hanya perlu membawa jaminan dari Tuhan. Lalu sesudah diutus, mereka pulang dengan success stories, yaitu mengusir banyak setan dan menggoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pengalaman Amos dan para murid Yesus, jelas bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Paulus kepada umat di Efesus menjelaskan mengapa Tuhan itu menyelamatkan. Karena di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita sudah ditentukan menjadi anak-anaknya. Ketika kita percaya, Roh Kudus akan dimeteraikan atas kita sebagai jaminan penebusan.
Sebagai orang beriman, kita diutus pergi bernubuat sama seperti Amos dan para murid. Syaratnya adalah kita percaya akan jaminan Roh Kudus. Dengan demikian, kita pergi menubuatkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kita dijadikan utusan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu agar Engkau jadikanlah kami utusan-Mu yang dikuasai oleh Roh Kudus. Semoga kami mau dan mampu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.